Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Zuhria, NIM 65 kelas 5B, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang cara mengetahui uji T dalam data statistik. Namun, sebelum lebih lanjut, kita terlebih dahulu mengetahui bahwa uji T atau tes T merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah rata-rata sampel yang diambil secara acak dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Di sini sudah ada data hasil hafalan kelompok kontrol dan eksperimen. Berdasarkan handout yang sudah saya dapatkan, maka data hasilnya asumsi data berdistribusi normal. Kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata. Banyak istilah antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Sedangkan H1 ada perbedaan rata-rata, banyak istilah antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Untuk taraf kepercayaan, saya menggunakan 95% sehingga taraf signifikannya atau alfanya adalah 0,05. Kemudian mengetahui uji T independen. Untuk mengetahui uji T independen ini, kita terlebih dahulu melengkapi data yang nantinya akan diuji, atau melogin data keseluruhan. Kemudian, karena ini adalah uji T independen, maka kita terlebih dahulu menentukan uji homogenitas. Apakah data tersebut bersifat homogen atau tidak homogen? Nah, cara uji homogenitas ini kita menggunakan uji F. Prinsip dari uji F adalah varian terbesar dibagi varian terkecil. Namun kita belum mengetahui varian terbesar itu yang manakah dan varian terkecil yang manakah. Pada di Excel otomatis, variabel 1 merupakan pembilang dan variabel kedua adalah penyebut. Namun untuk mengetahui variansi terbesar dan variansi terkecil, kita menggunakan rumus sama dengan varians. Kita menggunakan var TTS karena ini adalah variansi. Kemudian kita blok karena ini kita mengetahui variansi kontrol. Kemudian, nah, untuk variansi kontrol 4,06666 dan seterusnya. Sedangkan untuk eksperimen, kita langsung tarik otomatis saja biar cepat. Variansinya adalah 2,95. Dari sini kita ketahui bahwa variansi terbesar adalah pada data kontrol. Sedangkan data eksperimen merupakan variansi terkecil. Jadi, pembilang adalah data kontrol, sedangkan penyebut adalah data eksperimen. Oke, selanjutnya, bagaimana cara menganalisis datanya? Kita klik data yang berada pada atas ini, kemudian kita klik data analisis. Oke, ketika sudah milih data analisis, maka tampilannya adalah analysis tools. Karena kita menguji F, maka kita pilih F-test to sample for variance. Kita klik, kemudian kita pilih OK. Setelah kita klik OK, maka keluarlah seperti ini. Untuk variabel 1 ini sudah saya isi dengan data kontrol, karena variabel 1 merupakan data atau pembilang, kemudian variabel 2 adalah penyebut, maka variabel satunya data kontrol kita blok, sudah otomatis terinput di sini, kemudian variabel 2 adalah data eksperimen. Kemudian untuk mean difference, kita tidak pakai untuk diisi karena otomatis adalah 0, kemudian label seperti tadi, alpha 0,05 dan output ring, biar untuk memudahkan kita. Output ring ini saya taruh di sini, kemudian klik OK, dipilih OK, maka tampilannya adalah seperti ini ya teman-teman. Kita sudah mengetahui rata-rata, variansi, kemudian ada pengamatannya ada 15 untuk kontrol dan eksperimen 17. Kemudian F. Nah, di sini kita fokus F sama F critical. Untuk kriteria uji F, jika F
lebih kecil dari F stable atau F critical, maka H0 diterima atau bersifat homogen. Dan jika F lebih besar atau sama dengan F critical, maka menolak H0 dan menerima H1 atau tidak homogen. Di sini F 1,5 dan F critical 2,37. Sudah terlihat jelas kan ya, bahwa F lebih kecil dari F critical. Jadi, H0 diterima atau bersifat homogen. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Bisa kita lakukan lagi, yaitu menggunakan p-value. P-value nilainya 0,19. 0,19 apakah lebih dari 0,05? Ya, jelas. 0,19 lebih dari 0,05. Sehingga p-value apabila lebih dari torf signifikan atau alfa, maka H0 diterima dan menolak H1. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Dan uji homogenitasnya, maka data tersebut bersifat homogen. Menguji homogenitas, maka kita menguji T independen. Bagaimana cara menguji T independen? Hampir sama seperti tadi, cuma bedanya pada analisis tools-nya. Kita klik data, kemudian data analisis. Setelah kita klik data analisis, maka keluarlah seperti ini, analisis tools. Nah, di sini ada, karena kita menguji T, maka ada t-test to sample assuming equivariance sama unequal. Karena kita bersifat homogen, maka kita pilih t-test to sample assuming equal variance. Kita pilih ini, kemudian klik OK. Ketika sudah klik OK, maka tampilannya adalah test to sample for variance. Di sini saya sudah mengisi untuk variabel satunya. Variabel satu tadi adalah pembilang. Dari data kontrol kita blok semuanya. Kemudian untuk variabel 2, data eksperimen kita blok semuanya. Dan sudah masuk pada input sini ya. Kemudian kita klik labels. Karena tadi kita mengeblok juga untuk labels atau judulnya. Kemudian alpanya tetap 0,05 dan kita pilih output ring. Karena output ring ini berada terserah kita mau ditempatkan di mana. Untuk new worksheet play otomatis membuka lembaran baru. Sedangkan new workbook kita otomatis buka kerja baru. Jadi untuk lebih mudah adalah kita pilih output ring. Kemudian klik dan kita pilih di manakah letak yang nantinya kita tempatkan analisis datanya. Saya contohkan di sini. Kemudian kita pilih OK. Ketika kita sudah mengeklik OK, maka keluarnya seperti ini. Sudah diketahui rata-rata sama variansi, kemudian pengamatannya ada 15 dan 17. Nah, di sini kita fokus pada T statistik dan T critical to tail karena dua arah ya, jadi kita menggunakan to tail. T statistik bernilai min 0,9. Sedangkan T critical merupakan T tabel. Jadi, jika T berada pada min T tabel dan T tabel, maka menerima H0. Dan jika tidak, menerima H1. Dari paparan tersebut, T statistik min 0,9 apakah berada di antara 2,04? Jawabannya adalah iya, karena min 0,9 berada di antara min 2 dan 2. Sehingga pernyataannya adalah menerima H0. Tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Kemudian kita uji pakai p-value yang to tail ya.
Nah, kita klik 0,37. Apakah lebih dari 0,05? Ya, jelas. 0,37 lebih dari taraf signifikan 0,05, otomatis menerima H0. Jadi, kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Selanjutnya adalah kita menguji T berpasangan ya. Di nomor 2, di handout, saya sudah mendapatkan data hasil kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Di sini ada asumsi data berdistribusi normal, kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata, H0, tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan, sedangkan H1 ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Saya menggunakan taraf kepercayaan 95% dan taraf signifikannya adalah 0,05. Karena uji berpasangan, datanya harus normal dan rasio serta pada kelompok yang sama. Untuk menguji T berpasangan, sama seperti uji T independen, namun hanya beda pada data analisisnya. Cara menganalisis datanya bagaimana? Yaitu kita klik data, kemudian klik data analisis. Ketika sudah klik data analisis, maka muncullah analysis tools. Karena ini adalah uji berpasangan, maka kita pilih t-test pair to sample for min. Setelah itu kita klik OK, maka tampilannya adalah input. Untuk variabel 1 ini sudah saya inputkan, yaitu data pretest. Sedangkan variabel 2 adalah data post-test. Klik labels. Untuk hypothesize mean difference ini kita kosongkan karena otomatis adalah 0, alfanya 0,05, kemudian output range untuk memudahkan kita klik di sebelahnya saja biar untuk memudahkan, kemudian klik OK. Setelah kita klik OK, maka tampilannya adalah t-test pair to sample for min. Sudah terdapat rata-rata, kemudian variansi, kemudian jumlah datanya ada 14, sama-sama 14 ya. Nah, di sini kita fokus pada T statistik. T statistik adalah min 7,89. Kita fokus pada T critical to tail. T critical to tail adalah T tabel, di mana jika T statistik berada pada di antara min T tabel dan T tabel, maka menerima H0. Begitupun sebaliknya. Di sini kita ketahui bahwa T statistik adalah min 7,89, sedangkan T tabelnya adalah 2,16. Jadi, apakah min 7,89 berada pada min 2 dan 2? Jawabannya adalah tidak. Jadi, min 7 tidak berada pada antara min 2 dan 2, sehingga kesimpulannya adalah menerima H1 dan menolak H0. Jadi, ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian, kita klik p-value untuk menguji atau menguatkan hasil uji kita. Kita klik di pretest. Kita lihat di atasnya 0,000 ini apakah lebih dari 0,05? Jawabannya adalah tidak. 0,0000 otomatis kurang dari 0,05. Jadi, jika kurang dari taraf signifikan, maka yang dihasilkan adalah menerima H1 dan menolak H0. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan.
Sudah diketahui kesimpulannya dari data atau uji T berpasangan. Mungkin itu saja dari saya cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.